Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Armayanti, peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Suska Riau. Saya adalah dosen ekonomi syariah di Institut Agama Islam Rokan. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode SCL atau Student Center Learning. Saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dan juga di sini dengan materi jurnal umum. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kira-kira? Siap ini dengan mata kuliah kita hari ini? Pengantar akuntansi. Ya, insyaallah. Untuk absen kita, saya udah share di grup ya. Saya share Google Form. Nah, ini ada survei ataupun capaian yang diinginkan dari proses perkuliahan kita hari ini, yaitu mampu menjelaskan transaksi dalam bentuk jurnal. Karena pelajaran hari ini agak berat, harapannya kalian tetap fokus selama 3 SKS ke depan. Untuk memulai pembelajaran kita, saya punya satu video. Aku ada uang tadi pagi 100.000, tapi sekarang sisanya cuma segini, palingan cuma 20.000. Nggak tahu nih cara ngelola keuangannya, pengeluaran dan pemasukannya. Gimana dong? Ada beberapa pertanyaan yang mau ajukan dengan kalian. Jadi, kalaulah seumpamanya kalian punya usaha, punya uang kecil, terus ada pembelian barang, ada uang masuk dong otomatis dari pelanggan kan. Nah, bagaimana kalian bisa mengingat semua uang keluar masuk yang terjadi transaksi setiap hari? Siapa bisa jawab? Oke, Nasya. Menurut saya harus mencatat dengan Kegiatan yang berhubungan dengan uang itu harus kita catat menggunakan transaksi. Jadi pencatatan itu sangat penting di akuntansi. Itulah kalau untuk awal. Pada zaman Rasulullah itu sudah turun ayat, dia di surah Al-Baqarah ayat 282. Dan janganlah kamu jemu menuliskan baik utang itu kecil maupun besar. Selanjutnya saya punya satu video lagi. Berdasarkan video tersebut, saya akan membuat satu kasus. Nah, ini ada satu kasus ya di akhir video, kasus untuk jurnal umum. Nah, saya di sini ingin membuat kalian menyelesaikan permasalahan dari kasus ini. Jadi harapannya kalian di sini membuat kelompok. Jadi kayaknya cukup 3 kelompok aja ya. Kita buat 3 kelompok untuk menyelesaikan apa permasalahannya dan bagaimana dalam menyelesaikan kasus jurnal umum di salon Devi. Oke, silakan pada 3 kelompok ini baginya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 jadi gampang dia. Oke, saya kasih waktu 30 menit cukup ya. Ya, 30 menit untuk mengerjakan soal jurnal umum. Ayo, soalnya bisa dilihat, silakan dikerjakan. Oke, hands up. Oke, selesai. Sudah 30 menit berlalu. Nah, jadi sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari penyelesaian kasus yang sudah saya berikan kepada kalian. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Waksan itu, apakah nih? Saya suka nih sama masalah ini. Oke, tapi saya udah punya ini. Ini adalah kertas untuk pemilihan kelompok siapa yang akan maju. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan presentasikan. Iya. Oke, jadi ini kan tadi kita punya 2 kasus, tapi dalam satu transaksi ya. Jadi kasus yang pertama itu katanya tentang apa ini? Tentang membeli peralatan. Oke, coba dulu kelompok 3 presentasikan hasil dari
diskusi kalian. Jadi di sini alasan dari jurnal tersebut, alasannya ketika kita memberi peralatan bertambah di debit dan Terus yang kasus nomor 2. Untuk kasus yang nomor 2, BJ menerima pembayaran atas jasa merias pengantin senilai 3.500.000 secara tunai. Jadi jurnal yang tepat untuk jasa merias. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Kasih tersendiri. Saya minta dari ketiga kelompok yang tidak mau dipresentasi ini coba berikan pendapatnya mengenai hasil dari diskusi temannya kelompok 3. Siapa yang mau ngasih penjelasan? Ibu, kelompok kami, Bu. Tera ya, silakan. Oke, silakan. Oke, baik, saya setuju atas transaksi yang telah dijelaskan tadi. Baik, terima kasih atas komentarnya. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Kalau kita berbicara tentang akuntansi ya, jadi saya kan sudah melakukan satu penelitian. Nah, ini penelitiannya memang tentang akuntansi syariah. Jadi ini yang mana hasil dari jurnal atau penemuan saya ini mengatakan bahwasanya memang pencatatan itu harus dilakukan dengan baik supaya nanti di akhirnya para pemegang kepentingan itu bisa melihat catatan kalian itu dan para pemegang kepentingan itu nanti moderasi beragamanya. Jadi ini bisa kita kaitkan ini dengan moderasi beragama. Jadi salah satunya adalah mengkaitkan akuntansi dengan kejujuran, anti curang, dan juga prinsip anti kekerasan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Jadi sebenarnya inti akuntansi itu memang ilmu dunia akhirat ya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Kenapa? Memang kalau kita terapkan prinsip kejujuran, terus anti kekerasan, ini otomatis kita hubungan kita sama manusia, muamalah itu berjalan dengan baik. Kalau kita kaitkan ya dengan sains, nah kalau kita kaitkan dengan sains, oke, sebelum menutup perkuliahan kita, saya harap ada satu orang yang memberikan refleksi terhadap diskusi kita hari ini tentang materi jurnal. Oke, siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Boleh aku aja ya? Iya, ya. Oke, silakan. Jadi dari adanya kelas ini saya bisa mengerti apa itu akuntansi dan saya bisa mengerti bagaimana cara mengatur keuangan, terutama di diri saya sendiri, Bu. Terima kasih sekali Rehana sudah jawab. Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita. Nanti saya akan share juga di grup. Mungkin ada satu kasus lagi akan saya share supaya kalian bisa belajar di rumah untuk menyelesaikan kasus tersebut ya. Ada satu kasus saya share nanti di grup. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.